Bismillahirrahmanirrahim. Juga Lebaran. Alhamdulillah ala kulli hal. Taib, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengupas tadabbur surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu adalah surat Makkiyah dengan ijma'nya para ulama. Para ulama sepakat surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Surat Al-Kafirun memiliki beberapa nama, tergantung para ahli tafsir menamakannya. Ada yang menamakan surat Al-Kafirun, ada juga yang menamakan surat Qul ya ayyuhal kafirun, ada juga yang menamakan surat Al-Ikhlas, Tauhid, ada juga memberikan nama surat Al-Ibadah, ada juga yang memberikan nama surat Ad-Din. Walhasil, surat ini pokok kandungannya adalah Allah menyebutkan bahwasannya la yajuzu sarfu al-ibadah li ghairihi azza wa jalla. Tidak boleh memalingkan segala bentuk ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bentuknya doa, bentuknya rukuk, bentuknya nazar, bentuknya kurban, dan yang lain sebagainya dari macam-macam ibadah. Dalam ayat ini Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan bahwasanya dakwah beliau adalah la ma'buda biha, la ma'bud sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hakikatnya orang-orang kafir Quraisy itu sama prinsipnya dengan mereka. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjadikan patung-patung yang mereka sembah sebagai perantara antara Allah. Mereka menyatakan dalam surat "Abuduhum illa yuqarribuna Allahi zulfa." Kami itu nak nyembah Lata wal Uzza wal Manat. Kami ada kepada patung ini. Itu dianggap orang soleh. Hanya saja Pak, kami bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kami itu banyak dosanya, kami itu banyak kemaksiatannya. Mana mungkin kita rakyat seperti ini ketemu langsung presiden, kan butuh perantara, lurah, camat, bupati, gubernur, kemudian menteri-menteri dan presiden. Juga kepada Allah, nggak mungkin kita bisa sampai kepada Allah tanpa perantara mereka, yaitu orang-orang yang dianggap wali, orang-orang soleh. Ini barakallahu fikum. Makanya di antara sebab turunnya beberapa tokoh dari orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada 4 pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, yang kedua Al-As bin Wa'il as-Sahmi, yang ketiga Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, yang keempat adalah Al-Aswad bin al-Muttalib. Orang-orang Nabi itu sudah putus asa. Bagaimana caranya agar Muhammad ini berhenti dari dakwah tauhid, dakwah yang menjadikan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak perlu antara patung dan yang lain. Menawarkan Muhammad, kamu memang ingin pemimpin, kami jadikan pemimpin. Kalau memang ingin jadi presiden, kami jadikan presiden. Yang penting tolong hentikan dakwah tauhid, hentikan dakwah. Bayangan Pak, tawarannya malah main-main, langsung jadi presiden. Zaman sekarang politik, kesempatan ini. Kalau kita jadi presiden kan bisa Pak bikin khilafah Islamiyah. Sekarang makanya mereka ingin partai-partai Islam, tujuannya Pak ingin menerapkan hukum Islam ke depannya. Apakah Nabi seperti itu? Tidak. Nabi alaihi salatu wasallam, kalau pikiran beliau seperti pikiran tokoh-tokoh di zaman sekarang, tentunya Pak akan menerima Pak tawaran tersebut. Jadi presiden, kalau saya presiden berarti saya punya kuasa, akan membentuk syariat Islam, akan membentuk khilafah Islamiyah, dan kemudian mereka akan tunduk di bawah hukum-hukum Islam. Seperti itu. Nabi SAW tahu tidak mungkin akan tegak Islamiyah, mungkin akan tegak hukum-hukum Islam suatu negara dalam kondisi rakyatnya Pak masih lemah, masih buruk akidahnya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam akan membuat hukum-hukum Islam agar mudah oleh rakyat yang dibenahi. Tidak mereka akan dibenahi dulu, baru kemudian Pak mudah menegakkan syariat Islam. Bagaimana Anda akan menerapkan syariat Islam dan rakyatnya jauh turunan Islam dari akidah Islam yang benar? Mana yang syirik, ada yang berbuat perbuatan yang mengandung khurafat. Bagaimana agar syariat Islam dalam kondisi rakyatnya seperti gagal? Wah, ditawari jadi bisa kasih harta lagi, yang paling cantik nggak mau lagi, bingung mereka. Aduh, gimana caranya biar Muhammad berhenti dari dakwah tauhid? Akhirnya mereka datang, 4 orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, alaika amran, wah urusan ilahaka sanatan. Bagaimana pendapatmu? Engkau menyembah Tuhan kami setahun, setelah itu baru kemudian gantian aku berganti. Gimana? Setuju? Luar biasa ya. Membesar Quraisy
menawarkan apa? Rollingan setahun apa? Tuhan-tuhan kami wal Uzza wal Manat. Setahun selesai gantian beribadah kepada Allah semata. Gimana? Sepakat? Deal? Fabarakalaikum. Tidak. Saya kembalikan kepada Allah. Wal kafirun. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, agama Islam itu gak ada tawar-menawar. Syirik ya syirik, khurafat ya khurafat, kafir ya kafir. Tidak ada namanya Islam bercampur dengan kekufuran. Tidak bisa namanya al-haq dicampur dengan kebatilan. Islam inilah yang akan kita kaji dalam kajian hari ini tentang surat Al-Kafirun, surat yang menjelaskan tidak ada tawar-menawar di dalam akidah. Surah Al-Kafirun ini terdiri dari kalimah, ada 26 wa hurufuha arba wa tis'una harfan, sedangkan hurufnya ada 94 huruf. Arba'ah wa tis'un, ada 94 huruf, dan wahya situ ayatin fi jami'il adad laysa bi khilaf, dan ayatnya sepakat para ulama jumlahnya hanya 6. Ini surat Al-Kafirun. Kemudian barakallahu fikum, telah kita sebutkan Nabi alaihi salatu wasallam sering membaca apa? Dua surat Al-Ikhlas, apa itu? Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Kafirun dalam beberapa tempat. Telah kita sebutkan di tafsir Al-Ikhlas. Kemudian barakallahu fikum, di antara keutamaan surah Al-Kafirun adalah qala Rasulullah SAW, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'a al-Quran. Surat Al-Kafirun itu senilai seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas ulul ahad berapa? Ta'dilu thuluth Al-Quran. Kalau Al-Zulzilah, ila zulzilatil ardu zilzala ta'dilu nisfal Quran, senilai setengah Al-Quran. Nah, jadi barakallahu fikum, ini di antara keutamaan surat Al-Kafirun. Tapi kita baca atau tafsir al-muyassar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ayyuhar rasul alladziina kafaru wa rasulih. Katakanlah wahai Muhammad, ma ta'buduna minnal asnam al-ali az-zaifah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, patung-patung, tuhan-tuhan yang wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'budu min ilahin wahidin huwa Allah rabbul alamin al-mustahiq wahdahu lil ibadah. Kalian beribadah dari Tuhan yang Allah, yang bersembah, yang hanya berhak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala
ma'abad wal aliha al batilah, dan aku tidak akan beribadah patung-patung dan tuhan-tuhan yang batil. Wala antum abiduna ma'abud wala antum hadil ayat min musyrikin, dan tidak akan beribadah di masa yang turun kepada orang yang telah ditentukan dari orang-orang musyrikin beribadah, tidak beribadah selama-lamanya. Dinukum waliyadin, dinukum alladhi asartum ala tiba waliyadini alladhi, bagi kalian terus menerus ikutinya, bagiku agama. Tafsir sebagaimana yang telah lalu, dalilun iman billahi ta'ala. Hanyalah sebagai apa? Dai, penyampai, katakanlah wahai Muhammad. Sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam bisa menjawab apa yang apa? Gimana? Tahun ini kamu menyembah Tuhan kami, tahun depan kami menyembah Tuhanmu, bagaimana? Bisa sebenarnya Nabi menjawab. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menunggu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mantap ya bantahannya daripada dari dirinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini Bapak itu menunjukkan bahwasanya masalah akidah bukan masalah bikinan Rasulullah SAW. Permasalahan akidah semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam hanyalah sebagai penyampai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Di dalam Al-Quran yang kalimat ul, ada yang tahu di 5 surat 5 ayat pertama ul. Monggo 9 Ahsan. Kemudian Allah. Di dalam surat dengan al-jin, al-kafirun, 3 al-ikhlas, 3 mengandung apa? Penyampaian risalah. Kalau yang kedua terakhir al-falaq dan as adalah dalam rangka apa? Ta'wid, itu perlindungan, bukan apa? Dakwah. Nah, kemudian barakallahu kalimat qul ya ayyuhal kafirun al
sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahud wan nasara wa syuyu'iyyin wa ghairihim dakhiluna fi hadhihi al-ayah. Jadi kalimat qul ya ayyuhal kafirun, kalimat ini bukan hanya mencakup orang-orang musyrik saja, tapi mencakup semua orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu orang yang patung, ataukah orang Yahudi, ataukah orang Nasara, ataukah orang Syuyu'in, itu orang-orang komunis, ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi barakallahu fikum, ini kalimat al-kafirun yashmal jami' al-kufr. La a'budu ma ta'budun. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam disuruh, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku beribadah apa yang palsu. Syarat zat yang boleh disembah harus memiliki 4 syarat. Dia bisa menciptakan, dia bisa memberikan rezeki, dia bisa mengatur alam semesta dan menguasai segala-galanya. Tuhan mereka tidak memiliki satupun dari syarat-syarat ini. Kalimat la a'budu ma ta'budun, hai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, zahiran wa batinan, baik secara zahir dengan bentuk perbuatan maupun batin. Itu mah syarat keyakinan selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum al-haq an yubna al-haq ala syai'in min al-batil, la yumkin an yubna al-haq ala syai'in min al-batil. Gak mungkin al-haq itu akan bisa dibangun di atas kebatilan. Kemudian di dalam ayat ini jelas bantahan kepada orang-orang liberal, kelompok-kelompok liberal dan yang menyeru pada pluralisme, yang menyatakan bahwasanya semua agama itu benar. Sampai-sampai mereka bikin suatu ibadah yang di dalamnya bisa untuk sholat, bisa untuk gereja, bisa untuk ibadah orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Anda lupa itu tempatnya di mana. Yang jelas, Bapak-Bapak, mereka membuat suatu tempat yang besar. Di semua tempat di tempat tersebut semua agama bisa beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Musibah. Bahkan Bapak-Bapak, ada seorang ulama besar di Saudi Arabia, na'udzubillah min dzalik, yang dibantah oleh para ulama bagaimana dia mengorbankan ad-din untuk kemudian dia nyembah-nyembah fabarakum agamanya orang-orang musyrikin, datang ziarah, berkunjung ke tempatnya orang-orang musyrikin, kemudian dia nyembah-nyembah barakallahu fikum Tuhan mereka. Datang orang-orang Yahudi ikut menyembah peribadahnya orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga barakallahu fikum jelas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sejak beliau lahir hingga beliau meninggal tidak pernah beliau sama sekali menyembah, ruku, sujud, bernadar, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum 'abidun ma a'bud, dan kalian hai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidak akan beribadah apa yang aku sembah. Surah
terang-terangan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya kalian tidak mungkin akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, Islam dan kekufuran tidak akan bisa bersatu. Banyak sekarang orang-orang menyuruhkan kepada persatuan speed tank. Tuh Pak, speed tank Pak, tiangnya satu ya Pak, tapi dalamnya Pak kotoran. Bagaimana mungkin Islam kemudian barakallahu dicampur adukan dengan agama-agama selain Islam? Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang sah dan diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa may yabtaghi orang Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemanakan engkau orang liberal? Ayat ini jelas lafadznya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, agamanya sebagai keyakinannya, falan yuqbala minhu. Lafadznya tidak akan diterima. Tidak akan diterima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia yang berusaha mencari agama selain Islam akan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang hina. Sehingga barakallahu ini, kalian hai orang-orang kafir tidak akan pernah beribadah kepada apa yang disembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dalam surat Luqman ayat 30 jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika bi anna Allah huwal haq. Dialah Allah yang hak, yang berhak disembah, yang berhak diseru, yang berhak disujudi, dirukui. Semua ibadah hanyalah haknya Allah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sedangkan apa yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Siapa yang menyatakan? Allah, bukan saya. Orang-orang yang berusaha untuk menyatukan akidah Islam dengan akidah kekufuran, sungguh dia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah jelas. Allah sudah jelas, wa annama yad'una min dunihi batil. Apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah batil. Wa anna Allah huwal kabir. Qala wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku, diulang lagi, tidak akan beribadah dengan apa yang kamu sembah. Di sini barakallahu fikum, perhatikan Bapak-bapak, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa kok diulang dua kali? Diulang pertama, kalimat pertama la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini menunjukkan bahwasanya aku tidak akan pernah beribadah dengan apa yang engkau sembah selama-lamanya. Kemudian wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya aku tidak akan pernah menerima dan ridha dari apa yang kalian ibadahi. Jadi pertama Pak, menafikan ibadah. Yang kedua Pak, menafikan apa? Adanya Pak, menerima. Tidak sekali-kali Islam akan menerima ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Luar biasa. Nabi SAW tegas
bahwasanya lakum dinukum, bagimu agamamu, silakan. Kamu terus dalam kekufuran, silakan. Waliyadin, dan aku akan tetap berada di atas agamaku dan tidak akan pernah mencari dan ribut dengan selain Islam. Ini barakallahu penjelasan di dalam 6 ayat dalam surat Kafirun. Sehingga barakallahu dari 6 ayat ini bisa kita petik sekian banyak faedah. Faedah yang pertama adalah anna 'alal muslim an yatamayyaz bi'aqidatihi. Wajib atas setiap muslim harus terbedakan keyakinannya dengan keyakinannya orang-orang kafir. Ini prinsip pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Seorang muslim harus berbeda akidahnya. Kemudian termasuk yang harus berbeda adalah apa? Manhajnya. Kemudian termasuk pakaiannya, termasuk akhlaknya harus terbedakan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Seorang muslim dari pakaiannya harus berbeda. Pakaian orang-orang kafir, pakaiannya mereka. Kita punya pakaian. Banyak memang syubhat-syubhat. Wah, ini kan cadar adalah budaya Arab. Kita lihat sekarang orang Arab, sebagian mereka Pak, ternyata dipakai cadar. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, cadar itu bukan Arab. Kalau seandainya ini budaya Arab, nggak mungkin mereka meninggalkan budaya mereka. Coba lihat di Dubai dan yang lainnya yang sudah mulai terkena budaya Eropa. Kalau seandainya itu budaya Arab, tentunya barakallahu di zaman Rasulullah SAW nggak ketemu para pelacur. Alhamdulillah. Bahkan cara berbeda antara pelacur dengan bukan pelacur adalah apa? Pakaiannya. Makanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala anjurafna, dengan pakaian jilbab kalian akan terbedakan dengan apa? Dengan wanita nakal dengan wanita yang solehah. Ngeri. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna, dan seterusnya. Ini menegaskan diulang-ulang. Artinya seorang muslim harus beda cara ibadahnya, cara berpakaiannya, cara bermuamalahnya, akhlaknya, demikian juga dalam segala hal harus terbedakan. Dan sekali-kali kata para ulama dalam rahasia kenapa diulang tersebut, artinya Islam memang betul-betul tidak akan pernah sama dengan mereka. Pernah kabar waalaikum para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar kita bisa tahu waktu-waktu sholat? Akhirnya Nabi bermusyawarah, gimana caranya biar menandakan waktu sholat telah masuk. Kemudian ada yang muncul, ya Rasulullah, gimana kalau dengan kentongan? Teng, teng. Lah, fahadha minan nasara, nggak boleh. Itu budayanya orang Nasara. Kalau mau ibadah pukul kentongan. Kalau zaman sekarang pukul beduk. Ini bapak kalau bikum apa? Budaya Nasara sudah diingkari. Adanya pukul kentongan sebelum sholat sudah diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena apa? Menyamai orang-orang Nasara. Tidak mau.
Kemudian bapak itu ada yang misalnya, ya Rasulullah gimana kalau kita cara yang kibar bendera yang tinggi, walau bendera berkibar berarti apa? Waktu sholat telah ada. Dah. Itu budaya orang Persia. Tidak boleh. Kita nggak ingin seperti mereka. Kemudian dia diusulkan bagaimana kalau dengan trompet? Oh, tidak. Itu trompetnya orang-orang Yahudi. Jangan. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Dari sisi menentukan cara memanggil sholat, mengumumkan waktu sholat telah tiba, Nabi selektif. Tidak boleh sama dengan mereka. Gimana itu dengan api dinyalakan? Tidak. Inilah ibadah orang-orang Majusi. Akhirnya belum menemukan jawaban. Akhirnya suatu saat di suatu malam orang sahabat Barakallahu Abdullah bin Zaid bermimpi diajari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat azan. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW tadi malam bermimpi seperti ini. Kemudian ini dia. Untuk kita mengumumkan waktu sholat telah tiba dengan azan. Biasa. Masuk apa? Arah kiblat. Nabi nggak mau kok ibadah kita kok kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Pengen beda. Masa kita seperti orang apa? Orang Yahudi. Terus bolak-balik lihat langit lagi sampai ingin turun agar dikembalikan arah kiblat ke mana? Ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Akhirnya Fabarakallahu fikum diturunkanlah perintah untuk memindahkan arah sholat bukan ke arah Baitul Maqdis tetapi kembali kepada awalnya itu arah Baitullah itu Ka'bah. Sampai orang kafir itu jengkel. Kenapa sih selalu berselalu? Ini Muhammad ini selalu saya ini beda dengan kita. Semuanya beda. Jengkel dia. Kenapa? Karena fabarakallahu nggak ada kesamaan sedikit pun dalam Islam dengan mereka. Inilah Islam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jangan pernah beribadah menyembah apa yang disembah, termasuk akhlakku, ibadahku, salatku, termasuk juga cara berpakaianku. Ini pernyataan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi ya beginilah umat Islam. Ketika Islam atau pemuda-pemudi atau kaum muslimin secara umum jauh dari ilmu, jauh dari tuntunan Islam yang benar, mulai sedikit pakaiannya wanita-wanita muslimah sudah mulai seperti orang-orang kafir. Rambutnya sudah mulai potongannya kayak orang-orang kafir. Cara berjalannya itu juga mulai orang kafir. Cara berbicaranya pun ikut-ikutan. Bahkan naudzubillah min dzalik. Laki-laki tiktokan, joget-joget gitu. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat itu malu. Bahkan cara pemuda-pemuda ikut-ikutan tiktokan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini semuanya karena jauhnya mereka dari ilmu. Dan karena mereka memang di antara mereka memang enggan mau menuntut ilmu. Seolah-olah kalau ngaji itu terkekang. Kalau ngaji itu nanti serba salah, semuanya haram, semuanya nggak boleh, kata mereka yang tidak mau mengaji. La quwwata illa billah. Dan ini memang sudah menjadi sunnah Allah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kata Rasulullah, nanti kalian akan mulai mengikuti cara-caranya orang-orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dom, ikut-ikutan kalian masuk ke dalam lubang tersebut. Artinya sampai mereka binasa, kalian pun ikut binasa. Ini ngerinya. Apalagi kita sudah jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwasanya kalian nanti
sedikit demi sedikit akan apa? Terpengaruh oleh apa? Orang-orang kafir. Ibadahnya sudah mulai banyak Pak. Ibadah-ibadah Islam sekarang sudah mulai dimodifikasi mirip dengan orang-orang musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Silakan nanti bisa dilihat di YouTube Islam-Islam yang aneh-aneh. Itu kalau kita lihat Pak, ibadah-ibadah yang mirip dengan orang-orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Isya jam berapa? Belum lagi. Faedah yang kedua, alal muslim an yakuna sharihan fi mabadi'ihi fala yakunu mulabbisan alaihi yu'lin mabadi'ahu naqiyya wadihah. Di dalam ayat atau surah Al-Kafirun ini wajib bagi seorang muslim itu sorohah, terang-terangan, ini akidah saya, gak boleh malu-malu. Banyak ya sekarang, di zaman sekarang apa? Anak-anak muda apa? Malu menampakkan apa? Siar-siar Islam. Suruh sholat, menutup aurat, pakai sarung, kalau nggak pakai jubah. Untuk apa? Biar rapi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak manusia, ketika engkau masuk masjid, khudhu zinatakum, kata Allah. Cobalah berpenampilan dengan sebaik-baik penampilan. Luar biasa kita lihat anak-anak muda sholat, gambarnya bola, ya, jersey bola dipakai, yang di situ terdapat apa? Gambar-gambar salib. Naudzubillah. Ada yang apa kaosnya gambar-gambar yang enggak jelas. Sia-sia kekufuran ditampakkan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya ketat. Kita lihat sebagian anak muda, Pak, kalau sholat apa? Sudah, pakainya pakaian apa? Cimos, celananya ya, yang ketat-ketat. Kalau kita lihat, Pak, kalau dia sujud pasti, Pak, menampakkan lakukan tubuhnya. Ini jelas kata para ulama, batil sholatnya. Sholat apabila celananya ketika sujud menampakkan auratnya, maka sholatnya batal. Hati-hati. Kenapa? Karena ibaratnya dia tapi tidak berpakaian. Seorang muslim harus sholat terang-terangan, ini akidah saya, ini budaya Islam, ini adalah keyakinan saya, ini adalah prinsip saya. Harus. Dan ternyata Pak, barakallahu keyakinan seperti ini, kemantapan akidah seperti ini sudah mulai pupus. Pemuda-pemudi Islam nggak pede kalau Pak menggunakan apa? Siar-siar Islam, pakai baju, pakai sarung atau pakai jubah, ketika sholat sudah mulai malu. Bahkan barakallahu fikum, ketika ada beberapa santri kami jalan-jalan pakai sirwal, Pak, pakai sirwal, ya, yang cungklang sama teman-temannya, ini kamu ini kuno ini, sama anaknya nggak mondok, celana sirwal gitu, kita malu lah, masa kita kebal kok, kamu pakai celana sirwal lagi nih, cungklang lagi, ini pakai ini aja, levis gitu. Tapi teman ini, masya Allah, nah ini alhamdulillah, enggak. Kalau kalian memang nggak mau jalan saya sama saya seperti ini, ya sudah, anak nggak usah ikut, ya, tegas dia, pede, ya, terserah. Kalau kalian mau mengajak anak, ini pakaian saya, walaupun mau ke mall mau kemana, tetap seperti ini pakaian saya, pakai koko, pakai apa? Kalau memang kalian malu jalan dengan saya seperti ini, ya silakan, anak nggak usah, anak nggak jadi ikut sama kalian jalan-jalan. Ini luar biasa. Barakallahu fikum, inilah yang kita inginkan. Yang terkadang kita sedih, sebagian anak-anak salafi yang mondok di pondok-pondok salafi luar biasa mondok, tapi ketika pulang pakai yang sudah kayak orang-orang awam. Ini musibah. Berarti Pak, penanaman surat Al-Kafirun belum sampai di hati mereka. Tapi menuasin insyaallah taala ba'da salatul isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
Allah